Oke, baik anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kalau pada pertemuan yang pertama kalian sudah menguasai dan mengenal apa yang dinamakan sel dan seterusnya, hari ini akan kita lanjutkan dengan materi lanjutan. Harapannya kalian nanti akan menguasai beberapa hal. Yang pertama, kamu bisa menyajikan sebuah tabel data yang menginformasikan data-data yang diperlukan oleh pengguna komputer. Untuk itu kalian nanti punya keterampilan bagaimana kamu menggunakan fill handle untuk membuat nomor urut secara cepat. Kamu juga bisa mengatur sel-sel menjadi sebuah tabel dengan menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel dengan menggunakan fasilitas merge cell, juga menggunakan fasilitas border yang bisa kamu gunakan untuk membuat tampilan tabel menjadi lebih menarik. Baik, kita akan mulai. Kita perhatikan sekarang. Ini adalah tampilan spreadsheet yang masih kosong. Kita nanti akan membuat sebuah tabel yang kira-kira bentuknya seperti ini. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, pada judul ini adalah gabungan dari sel A1, B1, C1, D1, E1 sampai dengan I1 yang kita gabungkan menjadi satu sel. Demikian juga dengan baris yang kedua, baris yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian pada kolom A terdapat nomor urut yang nanti tidak kita isikan satu-satu, tapi kita akan isikan secara otomatis. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Mari kita akan mulai. Yang pertama, untuk judul kita tuliskan seperti biasa. Kita mulai pada sel awal seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya kita perhatikan, kita belum tahu sampai dengan I apakah sampai dengan kolom mana, kita belum tahu, tergantung dari jumlah kolom yang kita butuhkan nanti. Kita akan kembali. Pada kolom pertama kita isikan informasi nomor urut. Kemudian pada kolom kedua kita isikan informasi nama. Pada kolom ketiga kita isikan informasi tentang kelas. Kemudian pada kolom D kita isikan misalnya penilaian harian yang pertama. Kemudian di sini secara berturut-turut kita berikan penilaian harian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Kemudian kolom yang berikutnya kita isikan dengan jumlah. Dan kolom terakhir kita isikan dengan rata-rata seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan dengan kolom yang sudah kita isikan pada judulnya ini? Yang pertama, kita akan mengatur lebar kolom. Perhatikan baik-baik cara mengatur lebar kolomnya seperti ini. Nomor tidak perlu kita tidak membutuhkan lebar kolom selebar ini, karena nomor itu cukup hanya sebanyak-banyaknya 3 digit. Maka bisa kita atur lebarnya dengan cara
kita letakkan pada batas antar kolom, batas antara kolom A dan kolom B, sehingga bentuk kursornya berubah menjadi, perhatikan, panah horizontal dengan garis vertikal. Kita klik, kita drag ke kiri untuk mempersempit lebar kolom. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya nama. Nama ini tentu membutuhkan lebar kolom yang lebih dibandingkan yang standar. Maka dengan cara yang sama, letakkan kursor pada batas antara kolom B dan kolom C sehingga bentuknya berubah menjadi garis horizontal, panah horizontal, di tengahnya ada garis vertikal. Kita klik, kita drag ke kanan untuk melebarkan yang kira-kira cukup menampung nama-nama yang akan kita tuliskan. Demikian. Kemudian kelas. Kelas itu sebanyak-banyaknya 3 digit, maka kita akan kecilkan. Caranya sama. Letakkan kursor pada batas antara kolom C dan D sehingga bentuknya berubah menjadi panah horizontal dengan garis vertikal di tengah-tengahnya. Kita klik, kita drag ke kiri untuk mempersempit. Kira-kira seperti ini. Nah, istimewa sekarang untuk PH1, PH2, PH3, dan PH4 ini ada 4 kolom yang nanti lebarnya sama. Nah, tentunya tidak hanya 4 kolom, berapa banyak kolom pun kita bisa mengatur lebarnya tidak harus satu persatu, tetapi kita bisa atur secara bersamaan. Caranya, blok dulu kolomnya, kemudian letakkan kursornya pada salah satu batas kolom maksud saya. Misalnya pada batas antara kolom D dan kolom E sampai bentuknya menjadi panah horizontal dengan garis vertikal di tengahnya. Kemudian kita klik, kita atur kira-kira lebarnya cukup untuk menuliskan nilai, kira-kira seperti ini. Kita lepaskan, maka seluruh kolom yang kita blok akan berubah dengan ukuran yang sama seperti ini. Sekali perintah untuk semua. Nah, demikian juga dengan kolom jumlah dan rata-rata, kita akan atur kira-kira sama. Nah, kemudian kita perhatikan pada label jumlah tidak mencukupi karena lebar kolomnya dengan jumlah fontnya tidak mencukupi. Bagaimana caranya? Kita akan mengatur, ada 2 cara supaya kata jumlah bisa terbaca secara utuh. Yang pertama, bisa kita atur ukuran fontnya, kita kecilkan. Ukuran fontnya kita kecilkan. Ternyata sudah paling kecil, ternyata masih belum cukup. Lalu bisa kita atur dengan cara, misalnya ini kita tetapkan kembali lagi ke angka sebelumnya, dengan cara kita manfaatkan shrink to fit, artinya memampatkan isi sel selebar kolom. Caranya, aktifkan kursornya pada sel yang dituju, kemudian klik tombol kanan, pilih format sel. Nah, bisa juga kita lakukan dengan cara pilih format, pilih sel, dan seterusnya. Kemudian pada tab ini, tab format sel, ada number, alignment, font, border, fill, and protection. Kita pilih yang alignment. Nah, kemudian pada text controlnya kita pilih shrink to fit untuk memampatkan isi sel cukup selebar kolom. Oke, hasilnya seperti ini. Ketika kita kecilkan sekecil apapun, maka isi sel itu akan tetap mengikuti seperti itu. Nah, memformat teks supaya cukup pada lebar kolom. Selanjutnya, kalau kita bandingkan dengan contohnya, rata-rata 2 itu ada terletak di atas. Kita coba kita lihat bagaimana caranya. Kita aktifkan tombol edit di sini dengan cara double klik, atau kita klik tombol F2. Kemudian angka 2 kita blok. Kita klik kanan pada daerah blok.
kemudian kita pilih format cell. Nah, perhatikan pada font, pada efek kita aktifkan superscript atau pangkat atas. Kalau subscript adalah pangkat bawah. Kita klik OK. Hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kita berikan border atau batas sel. Caranya kita blok seluruh tabel yang kita butuhkan kira-kira secukupnya. Kemudian pada tab menu home ada, pada kelompok font ada namanya border. Ya, kita perhatikan ada banyak sekali pilihan. Saya akan gunakan pilih all border, artinya semua batas diberikan border. Klik, maka semuanya akan diberikan border seperti ini. Kemudian penataan yang lain, seperti contoh kita perhatikan, judulnya adalah gabungan dari sel A, B sampai dengan I. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan. Blok mulai dari sel A1 sampai dengan sel terakhir pada tabel. Tidak harus I. Ketika kalian membuat tabelnya sampai dengan huruf apa, sampai dengan kolom apa, silakan diblok semuanya. Seperti ini. Kemudian pada menu home, pada kelompok alignment ada tombol yang namanya Merge and Center. Merge and Center. Kita klik di sini, maka akan berfungsi menggabungkan beberapa sel dan menengahkan. Perlakukan juga pada judul baris yang kedua. Seperti ini. Ya, baris yang ketiga juga sama. Seperti ini. Nah, selebihnya pada field tabel atau judul tabel atau header tabel, kita akan atur sebaik mungkin dengan cara kita lebih tebalkan, kemudian kita berikan atau kita atur letaknya agar ke tengah seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya seperti yang saya katakan di depan, bagaimana kita memanfaatkan field handle untuk mengcopy atau membuat nomor urut secara otomatis. Kita perhatikan. Di sini ada 1, 2, 3 sama dengan 10. Kita perhatikan sekarang. Ketikkan angka pertama di sini, angka 1. Kemudian atur formatnya, apakah di kanan bawah atau center vertikal atau center horizontal. Nah, saya pilih center horizontal dan center vertikal. Kemudian letakkan fill handle pada letakkan kursor pada fill handle sehingga bentuknya menjadi plus solid. Kemudian pada keyboard tekan dan tahan tombol kontrol. Saya ulang, letakkan kursornya pada fill handle sehingga bentuknya berubah menjadi plus solid. Kemudian tekan dan tahan tombol kontrol. Tekan dan tahan tombol kontrol. Kemudian klik and drag ke bawah. Klik and drag ke bawah sampai kita selesaikan pada baris keberapa. Misalnya seperti ini, kita lepaskan kliknya. Kita mendapati nomor urut. Nah, kita bisa membayangkan seandainya kita membuat nomor urut sampai dengan jumlah yang banyak, ratusan bahkan ribuan sekalipun, kita tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, silakan dihias tabel kalian dengan secantik mungkin agar tabel atau data yang kita sajikan menarik bagi yang membutuhkan. Misalnya kita beri warna yang berbeda dari bagian yang lain, misalnya seperti ini, maka tabel kita akan tampak lebih menarik. Nah, untuk kali ini kira-kira seperti itu. Cermati baik-baik, kemudian berlatihlah bagaimana membuat tabel yang menarik. Selamat mencoba.